Pohon yang seputih salju, rubah keperakan yang mencolok mata es yang diinjak di bawah kaki, beruang yang luar biasa. Saat ini, Eric Ling pun mengerti. Kepadatan es di bawah kaki mencapai di atas tingkat 4 yang mencengangkan. Biasanya, tingkat kepadatan es adalah 9, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kepadatan air. Sehingga, potongan es selalu mengapung di atas permukaan air. Dan es di sini, kepadatannya mencapai 4, biasanya, jika dimasukkan ke dalam air, maka akan langsung tenggelam ke bawah. Bagi Eric Ling, ini sudah merupakan hal yang menarik di muka bumi ini. Semakin mendekat kepada pohon ini, medan energi di sekitar pun semakin besar, kepadatan es juga semakin besar. Pada jarak 3 meter, meskipun Eric Ling mengerahkan seluruh tenaga dalam, dia juga tidak dapat bergerak ke depan sedikit pun. Medan energi yang tidak terlihat itu menahan Eric Ling dengan erat. Meskipun di balik berbagai bentuk aneh di wilayah Terminin disebabkan oleh medan magnet di bawah tanah dan alasan lainnya. Namun penyebab langsungnya adalah pohon es yang berada di hadapan mata. Beberapa kali Eric Ling mencoba untuk bergerak ke depan, dia ingin menerobos batas jarak 3 meter ini. Tetapi, setiap kali dia mencoba, pada akhirnya dia pun akan terpental kembali. Pada percobaan terakhir kali, Eric Ling pun langsung terpental sehingga memuntahkan darah. Medan energi pada pohon es ini terlalu kuat, aku tidak akan memaksa lagi, kalau tidak, aku akan tewas di sini. Ketertarikan Eric Ling sedikit memudar, dia pun duduk bersila di sini. Medan energi di sini sangat besar, Eric Ling duduk bersila di sini dan melatih diri, mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan tidak banyak berusaha, dan semakin berkembang. His. Baru saja Eric Ling duduk bersila beberapa saat, dia pun merasakan sedikit pencerahan. Ketika dia ingin mengambil kesempatan untuk melanjutkan pelatihan, dia malah diganggu oleh sebuah suara dari rubah perak. Walaupun terpisah oleh jarak 3 hingga 4 meter dari rubah perak, namun kekuatan gema suaranya sangat besar, membuat kepala Eric Ling berdengung. Eric Ling pun hanya bisa berhenti, dengan gusar dia memelototi rubah perak, dasar rubah sampah, menuntunku ke sini, juga tidak membiarkanku berlatih dengan tenang. His. Rubah perak menunjukkan taring dan cakarnya lagi, bersikap sangat tidak puas terhadap Eric Ling. Diam, jangan mengganggu latihanku, bentak Eric Ling. Tidak disangka rubah perak ini akan semakin marah, dia melompat turun dari pohon es. Dan langsung menyerang Eric Ling. Eric Ling ingin menghindar, namun gagal. Terlalu cepat, bro. Mendadak, rubah perak menghempaskan diri ke tubuh Eric Ling, menggigit dan melukai lengan Eric Ling. Darah bercucuran. Eric Ling sangat panik, dia mengira rubah perak ini ingin menghabisinya. Saat ingin melawan, tidak disangka, rubah perak ini pun lari lagi dan memancing Eric Ling untuk mendekati pohon es. Apakah kamu mengira aku tidak ingin mendekat dan melihatnya? Hanya saja aku tidak bisa masuk. Kamu jangan menarikku lagi, Eric Ling sangat geram. Dia mengusir rubah perak, baru saja ingin melanjutkan duduk bersila pada akhirnya. Rubah perak pun menyerbu menghampiri dan menggigit Eric Ling, dan terus menuntun Eric Ling untuk bergerak ke depan. Setiap kali Eric Ling menolak untuk bergerak ke depan, maka rubah perak ini akan maju dan menggigit Eric Ling. Pada akhirnya, Eric Ling benar-benar tidak tahan lagi, jangan menggigit lagi, aku akan mengikutimu. Eric Ling tidak berdaya, dia terus berjalan ke jarak 3 meter kali ini. Awalnya dia mengira kalau dia akan dihadang oleh medan energi besar lagi, namun sama sekali tidak pernah terpikirkan. Ternyata kali ini Eric Ling berhasil berjalan ke sana, medan energi tidak dapat menghadang langkah kaki Eric Ling. Apa yang terjadi? Bukankah barusan sama sekali tidak dapat dimasuki? Eric Ling sangat terperanjat, ataukah disebabkan oleh Fireblood? Semakin memikirkannya, semakin pula Eric Ling merasa kalau memang demikian. Sebelumnya, karena beruang perak menggigit dirinya, pada akhirnya dia pun mati dibakar oleh Fireblood hidup-hidup. Jika diungkit, dikarenakan beruang perak itu sudah berdiam di bawah pohon es ini untuk waktu yang lama, sehingga dia tumbuh menjadi jahat seperti itu.
Fireblood dapat mengontrol beruang perak. Dapat mengontrol hawa dingin es dari medan energi ini. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terhingga, Erikling datang ke bawah pohon es. Di sini, hawa dingin es menembus ke dalam tulang. Biasanya, jika Erikling berada di area yang sedingin ini, khawatirnya, dari awal dia sudah menjadi sebongkah es. Tetapi kali ini, Red Sun Blood di dalam tubuh Erikling mengalir dengan cepat, aliran darahnya beberapa kali lipat lebih cepat dibandingkan dengan biasanya. Dengan mengandalkan kemampuan Red Sun Blood, ternyata dapat menghadang hawa dingin. Darah di dalam tubuhku benar-benar mengagumkan. Erikling berdiri di bawah pohon, dia menatap pohon yang sebening kristal di hadapan matanya ini, dia pun berdecak kagum. Putih bagaikan giok, jernih dan transparan. Juga terdapat cahaya putih yang berkelap-kelip di atas pohon, tidak henti-hentinya bergerak berputar-putar. Dengan cakarnya, rubah perak menulis sederet tulisan di atas tanah bersalju, pohon ini tidak memiliki perasaan, berasal dari Gunung Lanos, aku bunga dari pohon ini, aku buah dari pohon ini. Semakin mendengarnya, Erikling pun merasa semakin terkejut, pohon ini berasal dari Gunung Lanos. Kamu adalah buah dari atas pohon. Kamu jangan bercanda lagi. Pohon ini hanya aneh saja, kenapa mendadak pohon bisa melahirkan seekor rubah? Wajah Erikling tampak sangat tidak percaya. Rubah perak melanjutkan menulis sebelumnya. Aku melihatmu bertarung dengan beruang perak di sini. Beruang perak menggigitmu, namun pada akhirnya dia mati terbakar oleh darahmu. Awalnya kamu sudah mati terjatuh, aku yang telah menyelamatkanmu. Setelah itu, aku pergi memberitahu Tamara. Dia mengerti ucapan manusia, juga dapat menulis tulisan manusia. Ini sudah cukup mencengangkan. Dengan begitu, kamulah yang menyelamatkanku. Erikling menuturkan, kalau begitu, kenapa kamu menyelamatkanku? Rubah perak menjawabnya dengan tulisan, di dalam tubuhmu terdapat Red Sun Blood. Red Sun Blood juga adalah sesuatu yang berasal dari Gunung Lanos. Yang bisa membawaku pulang. Red Sun Blood. Red Sun Blood yang lebih tinggi dari Fireblood lagi. Kamu ingin kembali ke Gunung Lanos. Erikling sangat terperanjat. Rubah perak terlihat bagaikan seorang anak kecil, kaki belakangnya di tanah dan berdiri, kaki depannya diletakkan di depan, terus-menerus menganggukkan kepalanya, sangat lucu. Erikling mengatakan, kalau begitu, untuk apa kamu membawaku ke sini? Rubah perak menulis untuk menjawabnya, aku tidak bisa jauh dari pohon ini terlalu lama, kalau tidak, aku akan mati. Aku memohon kepadamu untuk menggali pohon ini dan membawanya di sisiku, lalu bawa aku pulang ke Gunung Lanos. Erikling menuturkan, pohon ini begitu besar, bagaimana bisa aku membawanya di sisiku? Rubah perak menjawab, kamu teteskan Red Sun Blood pada pohon ini, kayu pohon akan menyusut menjadi ribuan helai, dan menjadi sebuah pil pohon. Erikling pun sangat terkejut, apa itu pil pohon? Rubah perak menjawab, pil pohon sama dengan pil pedang. Pil pedang berbentuk pil, berfungsi sebagai pedang. Dengan metode yang sangat kuat untuk merenggangkan pedang panjang menjadi helaian-helaian yang menyerupai rambut, dan digulung menjadi sebuah bola benang. Terlihat lembut, namun sebenarnya memiliki kekuatan ajaib yang besar dari helaian pedang yang tersimpul bersama, tidak hanya sangat tajam, dapat menyumbat tenggorokan. Saking tajamnya, dapat mengupas besi bagaikan mengupas tanah, saking lenturnya, dapat melingkari jari, pil pohon juga seperti itu. Erikling sangat terkejut di dalam hatinya, terdengar sangat masuk akal. Jika membandingkan pedang panjang dengan sebongkah tepung, merenggangkan pedang panjang menggunakan teknik tangan yang sangat kuat hingga menjadi helaian-helaian mie yang setipis rambut, lalu meremasnya menjadi sebongkah gulungan helaian, itulah pil pedang. Sangat mudah untuk disimpan, jika memerlukan pedang, maka bisa menggunakan teknik tangan yang sangat kuat untuk meregangkan pil pedang menjadi sebilah pedang panjang dalam sekejap. Mudah untuk disimpan, dan tidak tertandingi jika diregangkan. Logika yang sama, pil pohon adalah pohon yang ditarik hingga menjadi benang-benang tipis yang tidak terhitung jumlahnya, yang kemudian diremas menjadi gulungan benang, itulah pil pohon.
Eric Ling berkata, bagaimana bisa kamu mengetahui banyak hal? Rubah perak memberikan jawaban, aku berasal dari Gunung Lanos. Aku sangat paham dengan pohon ini dan Red Sunblood. Oleh sebab itu, aku tahu. Eric Ling bertanya, pohon ini, pohon apa? Rubah perak menjawabnya, ini bukanlah pohon, melainkan adalah rotan. Rotan mandala, juga dikenal sebagai es sakti bercahaya. Di atasnya terdapat cahaya yang mengitari, itulah artinya. Eric Ling menuturkan, ternyata seperti ini. Jika aku meneteskan darah ke atasnya, aku tidak akan mati, bukan? Rubah perak menjawab, rotan mandala, Red Sunblood, adalah dua benda di dalam 4 benda sakti pada Gunung Lanos. Red Sunblood dan rotan mandala saling berdampingan dan saling mengendalikan. Kamu yang bisa mendapatkan Red Sunblood adalah sebuah keajaiban. Jika mendapatkan rotan mandala lagi, maka akan semakin tidak terkalahkan di muka bumi ini. Terdapat manfaat yang sangat besar bagimu. Eric Ling berkata, baik, karena begitu, maka aku akan mencobanya. Jika benar seperti apa yang kamu katakan, maka aku pasti akan membawamu kembali ke Gunung Lanos. Rubah perak menganggukkan kepala dengan semangat, dia sangat gembira, tidak henti-hentinya berguling-guling di tanah bersalju. Ketika Eric Ling ingin meneteskan darah, mendadak dia berhenti, tidak bisa, ini adalah sesuatu yang telah dirawat oleh Tamara dengan menghabiskan modal yang sangat besar. Selain itu, ini juga adalah area wilayah terminin. Jika aku berbuat demikian, apakah Tamara akan menghabisiku? Teringat dengan wanita itu, Eric Ling pun benar-benar merasa sedikit ketakutan. Rubah perak mengatakan, jangan takut dengannya. Eric Ling menuturkan, ini bukanlah masalah takut atau tidak baik jika aku berbuat demikian. Rubah perak membalas, yang diinginkan oleh Tamara adalah bayi beruang, bukanlah rotan mandala ini. Eric Ling menggelengkan kepala, apakah Tamara mengetahui masalah rotan mandala ini? Rubah perak berkata, Tamara tahu dengan kesaktian pohon ini, semua leluhur keluarga Hai mengetahuinya, kepala keluarga Hai 9 generasi sangat mengutamakannya. Tetapi mereka tidak mengetahui kalau ini adalah rotan mandala, lebih tidak tahu lagi kalau Red Sunblood dan rotan mandala bisa saling berdampingan dan saling mengontrol. Selain itu, mereka juga tidak dapat berbuat apa-apa terhadap rotan mandala ini. Hanya bisa membiarkan bayi beruang untuk tumbuh besar di bawah rotan mandala. Sehingga aku datang untuk melihat kehebatan batasan master seni bela diri. Wajah Eric Ling tampak sangat cemas, jika hari ini dia benar-benar membawa pergi rotan mandala, khawatirnya, dia harus mengasingkan diri dan pergi ke tempat yang terpencil, benar-benar menjadi musuh bagi Tamara Hai. Yang dicemaskan oleh Eric Ling adalah, apakah dirinya sudah siap untuk menjadi musuh bagi Tamara Hai? Dia lebih mempertimbangkan lagi apakah sudah memiliki kekuatan untuk menghadapi Tamara Hai. Rubah perak tidak mendesak Eric Ling, melainkan, dia memanjat ke atas dan menggigit sebuah ranting pohon dan menyerahkannya kepada Eric Ling. Di permukaan tanah, dia menulis, kamu bisa menggunakan setangkai ranting untuk mencobanya. Baik, aku akan mencobanya. Eric Ling juga tidak ragu-ragu lagi, dia meneteskan setetes darah di atas ranting pohon. Pil darah menetes ke ranting, meleleh dalam sekejap, dan ternyata benar, ranting pohon pun berubah menjadi sehelai benang halus, melingkar di pergelangan tangan Eric Ling bagaikan ular air. Tidak jauh berbeda dengan sebuah gelang. Sangat jelas terdapat sebuah hawa yang sangat dingin pada gelang tersebut, namun dinetralkan oleh Red Sunblood, hangat dan sedikit sejuk. Selama beberapa waktu, ada sebuah hawa sejuk yang menembus ke dalam kulit pergelangan tangan, masuk ke dalam tubuh dan memberikan manfaat untuk jiwa. Ternyata memang luar biasa. Rubah perak melesat ke puncak pohon, lalu memetik sebuah kelopak bunga dan menyerahkannya kepada Eric Ling. Dia menulis, ini adalah kelopak bunga, waktu itu aku dilahirkan dari kelopak bunga ini. Jika kamu meresap kelopak bunga ini dengan Red Sunblood, aku pun dapat bersembunyi di kelopak bunga ini. Eric Ling menerima kelopak bunga tersebut, lalu meneteskan setetes darah di atasnya. Zes. Ternyata benar,
Kelopak bunga pun meleleh, berubah menjadi sehelai benang yang seukuran sumpit, lalu melingkar pada gelang sebelumnya, dan menyatu bersama. Pada gelang tersebut terdapat sebuah kuncup bunga yang sangat kecil. Tampaknya, inilah tempat yang nantinya dapat menampung rubah perak. Rubah perak menulis, aku bisa berdiam diri di dalam kelopak bunga ini untuk beberapa waktu, namun, paling lama bisa menampungku selama setengah bulan. Setelah setengah bulan, aku tetap harus kembali ke atas rotan mandala, kalau tidak, aku akan mengering dan mati. Selesai berbicara, rubah perah langsung melesat ke atas tubuh Erik Ling. Dan menjejalkan diri masuk ke dalam kuncup bunga sungguh telah menerobos masuk ke dalamnya sekali lagi Erik Ling melihat sesuatu yang baru. Benar-benar telah berjumpa dengan hantu pada saat ini, duar. Mendadak, Erik Ling berteriak kencang, hanya terasa darah di sekujur tubuhnya mengalir dengan cepat. Red Sun Blood telah menyatu dengan inti rotan mandala yang sebenarnya, menabrak ke seluruh penjuru, pada akhirnya, dia menabrak dan menghancurkan sesuatu dengan keras, yang menyebabkan hawa dan darah pada sekujur tubuh Erik Ling mendidih. Power air berhasil menerobosnya. Sekujur tubuh Erik Ling bergetar hebat. Semua yang telah terkumpul pun meletus dengan nyaring pada saat ini. Endapan pertarungan dengan manusia batu pada hari biasanya juga mengalami transformasi setelah Erik Ling berada di puncak gunung wilayah Terminin selama 6 jam penuh. Dia baru beradaptasi dengan tingkat kekuatan yang terbaru. Lalu dia menuruni gunung dan pergi. Ada rubah perak yang menuntun jalan. Dengan cepat, Erik Ling pun kembali ke ruang patung. Hanya terlihat Tamara Hai yang sedang mengukir bunga likoris radiata. Apakah kamu perlu merasa sebosan ini walaupun orang itu adalah sahabat lamamu, kamu juga tidak perlu memikirkannya seperti ini. Melihatnya, Erik Ling pun merasa getir, lalu dia melontarkan sepotong kalimat tanpa berpikir panjang. Tiba-tiba, Tamara Hai sesekali memelototi Erik Ling, jika tidak bisa berbincang, maka jangan memaksa untuk berbincang. Erik Ling merasa canggung. Setelah Tamara Hai selesai mengukir sekuncup bunga likoris radiata, dia meninggalkan satu ukiran yang terakhir, lalu menyimpannya. Keluarga Bai sudah mengerahkan seluruh tenaga dan menyerbu ke Zhong Hai. Sambil menyerukan ingin membunuhmu. Setelah mendengarnya, Erik Ling tidak terkejut, baru saja ingin membuka mulut, Tamara Hai pun berkata, kamu pulanglah. Jika masih bisa bertahan hidup, ingat untuk kembali. Tamara, kamu sungguh memperbolehkanku pergi. Hati Erik Ling terharu, pertama kalinya dia menyadari kalau Tamara Hai adalah orang yang baik. Iya, terima kasih banyak. Erik Ling menyatukan sepasang kepalan tangannya dan memberikan hormat. Tamara Hai menuturkan, jika kamu ingin berterima kasih kepadaku, maka jangan mati di sana. Tidak akan. Aku pergi dulu. Erik Ling membalikkan badannya ingin pergi. Tunggu. Tamara Hai meletakkan bunga likoris radiata. Mendadak, dia bangkit berdiri. Sangat independen, benar-benar elegan. Bahkan Erik Ling sedikit terbengong melihatnya, ada hal apa lagi? Tamara Hai mengatakan, Erik, jika kamu bisa menuntun Zhong Hai untuk menghindari kekacauan ini, maka aku akan menghormatimu. Erik Ling kehabisan kata-kata, lelucon apa ini? Sepertinya, aku tidak membutuhkan penghormatanmu, bukan? Erik Ling mengatakan, bisakah kamu sedikit lebih gamblang lagi? Tamara Hai menuturkan, jika kamu kembali hidup-hidup, maka sejak saat itu, kamu adalah orangku. Provinsi Qian adalah lokasi penting di mana 3 sungai berkumpul, 5 sungai saling bertautan, jalan yang dilewati oleh 8 kota. Ratusan kali lipat melampaui Zhong Hai, basis keluarga Hai 9 generasiku berkuasa hingga sekarang. Kamu menjadi orangku, apakah ternyata masih tidak cukup? Menjadi orangmu, aku tidak tertarik. Tetapi jika menjadi priamu, aku bisa mempertimbangkannya. Selesai Erik Ling mengatakannya, dia pun pergi dengan tergesa-gesa. Pada hari biasanya, jika Tamara Hai mendengar ucapan seperti ini, maka dia pasti akan naik pitam. Namun, hari ini dia tidak marah. Setelah Erik Ling pergi jauh, Tamara Hai baru mendengus dingin, kalau begitu, juga harus melihat apakah kamu bisa kembali hidup-hidup. Setengah jam kemudian,
Tuan Su berlari masuk dengan terburu-buru. Ketua muda, Farhan membawa tokoh seni bela diri dan tentara pengawal keluarga Bai untuk mengerahkan seluruh tenaga dan menyerbu ke Zonghai. Tamara Hai berkata pelan, mengerahkan seluruh tenaga. Tuan Su berkata, benar, awalnya aku mengira bahwa Farhan hanya akan membawa setengah kekuatan dari keluarga Bai ke Zonghai. Tidak disangka ternyata Farhan memiliki keberanian yang sebesar ini. Jika dia mengerahkan seluruh tenaga, dia akan menyerang dan menghancurkan Zonghai dengan kekuatan petir, dan mengurangi kerugian keluarga Bai menjadi sekecil-kecilnya. Kedua belah pihak bertempur, jika dengan kekuatan yang setara, meskipun ada satu pihak yang menang, namun kerugian yang didapatkan juga sama-sama mengenaskan. Jika menyerang dengan kekuatan 2 kali lipat, maka kerugian yang harus dibayar untuk mendapatkan kemenangan juga akan berkurang banyak. Jika menyerang dengan kekuatan 3 kali lipat, kemenangan akan didapatkan dengan mudah. Keluarga Bai mengerahkan seluruh tenaga. Adalah kekuatan 3 kali lipat dari Zonghai. Tamara Hai mengernyitkan keningnya, aku telah meremehkan Farhan. Aku sudah melepaskan markasnya dan tidak memperdulikannya. Keberanian yang begitu besar, apakah ada orang yang menyokong di belakangnya? Semakin memikirkannya, Tamara Hai pun semakin merasa ketakutan. Tuan Su mengatakan, di Provinsi Qian, yang memiliki kemampuan untuk menyokong keluarga Bai dapat dihitung dengan satu tangan. Organisasi arus gelap, militer angkatan udara dan laut, keluarga Yun pasti di dalamnya ada orang yang memberikan sokongan kepada keluarga Bai, sehingga Farhan baru berani melepaskan bagian belakang, mengerahkan seluruh tenaga untuk masuk ke Zonghai. Tamara Hai menuturkan, ayah tidak ada di sini, sekelompok manusia keji itu pun semakin semena-mena. Kemungkinan, sama sekali tidak menganggapku. Tuan Zu, kamu pergi dan lihatlah. Sebenarnya siapa yang sedang menyokong keluarga Bai? Tuan Su berkata, aku sudah menyuruh orang untuk pergi mencari tahu. Selain itu, masih ada satu hal, ketua muda tidak boleh tidak melakukan perlindungan. Tamara Hai mengatakan, apakah yang kamu katakan itu adalah Zonghai? Tuan Su berkata, tidak salah. Zonghai adalah sebuah bidak catur yang ditinggalkan oleh keluarga Haiku, itu adalah rahasia yang tidak diketahui oleh orang luar. Kala itu, pertarungan Guru Zaini dengan keluarga Hai kita itu juga hanyalah sebuah sandiwara saja. Namun, jika kali ini keluarga Bai berhasil menguasai Zonghai dengan enteng, maka itu akan sangat tidak menguntungkan bagi bidak catur kita. Tamara Hai menuturkan, apa rencanamu? Tuan Su berkata, apakah kita perlu menjaga Zonghai atau tidak? Tamara Hai mengatakan, kali ini kita sudah merusak perjanjian tiga pihak agar tidak saling menyerang, dan mendukung keluarga Bai, itu sudah membuatku terjerumus ke dalam situasi yang tidak adil. Jika kita turun tangan lagi untuk menjaga Zonghai, maka, apakah keluarga Haiku masih dapat dipercaya? Tuan Zu berkata dengan dalam, tetapi, jika mengabaikan Zonghai dan tidak memperdulikannya, maka pada akhirnya Zonghai akan jatuh ke dalam tangan keluarga Bai. Tamara Hai mengatakan, Tuan Su tidak perlu khawatir, dengan adanya Erik, itu sudah cukup. Tuan Su sangat terperanjat, ketua muda, kamu tidak sungguh-sungguh beranggapan kalau Erik dapat melawan keluarga Bai, bukan? Dia hanyalah seorang pemuda angkuh yang baru saja berhasil menerobos ke dalam tahap tenaga angin. Bagaimana mungkin dia adalah tandingan bagi Farhan? Tamara Hai menuturkan, aku rasa dia sangat hebat. Bisa mencobanya, jika dia bisa bertahan hidup, maka dia adalah seseorang yang berguna. Tuan Su masih bersikeras mengatakan, namun jika mempercayakan seluruh hidup dan mati Zonghai kepada Erik seorang diri, tidakkah terlalu beresiko? Tamara Hai berkata, di bawah kita sudah tidak ada orang yang dapat digunakan lagi. Untuk masalah Zonghai, biarkan Erik yang pergi menanganinya adalah yang paling cocok. Lihat saja, di atas sungai Gunung Feri, sebuah kapal pesiar berlabuh di dermaga, cahaya lampu terang benderang, sangat mewah. Di atas kapal pesiar juga tergantung sebuah spanduk yang besar, terdapat foto hitam putih Charles Y pada spanduk tersebut, tertulis, mengenang Charles Y. Huruf yang besar seperti ini.
Orang kaya dan pedagang besar yang tidak terhitung jumlahnya, satu persatu bergerak ke kapal pesiar. Di luar kapal pesiar, ribuan tentara pengawal keluarga Bai menjaga dengan ketat, menunggu dengan tegas, gagah dan perkasa. Pedagang besar dan orang kaya Zonghai juga berdatangan satu persatu. Terdapat banyak mobil mewah yang terparkir pada area yang luas di tepi sungai. Simon Lee, Robert Hu, Hendra Ki dan yang lainnya juga datang. Sambil membawa Lucy Lee, Simon Lee turun dari mobil dengan perlahan-lahan, melihat kapal pesiar di depan. Dia berkata pelan, banyak masalah di Zonghai. Situasi seperti ini, sebenarnya kita tidak seharusnya datang. Namun, Akademi Charles mengirimkan kartu undangan kepada kita pun terpaksa datang. Lucy Lee berkata, meskipun keluarga Bai menggunakan alasan mengenang Charles untuk mengundang tamu dan melakukan perjamuan, tetapi, bagaimanapun keluarga Bai adalah musuh bebuyutan Eric. Di saat seperti ini, kita tidak seharusnya datang, bagaimana kalau kita pulang saja? Simon Lee ragu-ragu dan tidak menolak. Saudara Lee, kenapa kamu tidak berjalan? Ayo, perjamuan akan segera dimulai. Robert Hu berjalan menghampiri, lalu menepuk pundak Simon Lee. Simon Lee berkata pelan, Saudara Hu, aku sedang bimbang apakah kita harus naik ke atas kapal. Apalagi, keluarga Bai dan Eric adalah musuh bebuyutan. Jika kita dengan gegabah pergi menghadiri perjamuan keluarga Bai, khawatirnya itu akan membuat Eric merasa tidak senang. Robert Hu tidak sepemikiran, dia berkata dengan suara yang jelas, meskipun keluarga Bai yang mengadakan perjamuan hari ini, tetapi juga diadakan oleh Akademi Charles, kita hanya pergi untuk mengenang Charles sebentar saja, tidak akan membuat Eric marah. Simon Lee melihatnya begitu santai, dia juga tidak banyak berbicara lagi, dia pun mengikuti Robert Hu berjalan ke depan. Hendra Ki menghampiri dengan senyuman pada wajahnya, Simon, Robert, kalian datang tepat waktu. Ayo, kita naik kapal bersama-sama. Semua orang naik ke atas kapal. Pada lantai teratas kapal pesiar, terdapat sebuah area perjamuan terbuka yang sangat luas, terdapat belasan meja besar. Pada dasarnya sudah penuh terisi. Feroz Bai, Ronald, Andreas Ye, Andrew Ye, 4 orang itu yang membawa acara. Suasana sangat baik. Feroz Bai menghampiri Andrew Ye yang duduk di sebelah dan mengatakan, Andrew, siapa lagi yang belum datang? Andrew Ye berkata, orang dari keluarga Tang, SPZ, Akademi Bumi Raya, Akademi Tinju, semuanya masih belum datang. Feroz Bai sangat kecewa, tidak bisa, jika mereka tidak datang, maka perjamuan kita tidak dapat dilaksanakan. Tunggu lagi. Andrew Ye menuturkan, mereka tidak akan datang, bukan? Feroz Bai berkata, tidak mungkin. Akademi Charles-mu sudah berpartisipasi. Meskipun, semasa hidupnya, Charles adalah musuh bebuyutan bagi Eric, tetapi bagaimanapun, Charles pernah menjadi pemimpin Zonghai. Meskipun sudah tiada, jika orang dari Eric tidak datang untuk berpartisipasi, maka akan mendapatkan kecaman dari orang. Sehingga akan kehilangan kehormatan dari Zonghai. Mereka tidak akan sebodoh itu. Andrew Ye mengatakan, karena demikian, kenapa mereka masih belum datang? Feroz Bai mengatakan, mereka tahu kalau ini adalah perjamuan Hongmen, sebelum datang untuk menghadiri perjamuan, tentu mereka harus melakukan banyak persiapan. Kita tunggu lagi saja. Andrew Ye mengangguk-anggukkan kepala. Saat ini, Ronald juga sesekali menyeruput teh dengan tenang, kalian dengar, orang dari Eric tidak datang, sehingga orang kaya dan pedagang besar di sekitar sudah mulai berkomentar mengenai baik dan buruknya mereka. Andrew Ye dan yang lainnya melihat ke sana dengan seksama, ternyata benar, terdengar banyak kritikan dari lokasi. Orang dari Eric sampai sekarang masih belum datang, apakah mungkin masih ada dendam terhadap Tuan Ye di dalam hati mereka? Walaupun sebelumnya Charles pernah menjebak Eric, tetapi Charles sudah dibunuh oleh Eric. Eric masih begitu membenci Tuan Ye, bahkan tidak datang untuk menghadiri perjamuan pengenangan. Benar-benar tidak sopan. Memang demikian, bahkan Tuan Ye sudah dibunuh, dia memimpin Zonghai selama 20 tahun,
memiliki jasa yang besar, namun Erik malah masih tidak bisa memaafkan seseorang yang telah mati, sungguh keterlaluan. Orang yang seperti itu, tidak pantas menjadi pemimpin Zonghai. Andrew Ye pun tertawa. Dia berkata kepada Andreas Ye yang berada di sebelah, adik kedua, apakah kamu mendengarnya? Perjamuan ini belum dimulai, tetapi sudah ada banyak orang yang secara terang-terangan membahas kejelekan Erik Ling. Dukungan dari orang kaya dan pedagang besar di Zonghai adalah sumber bagi Erik Ling untuk berkembang. Jika orang-orang ini kecewa terhadap Erik, khawatirnya, landasan Erik pun akan goyah. Keluarga Ye yang sekali lagi memimpin Zonghai sudah tepat di hadapan mata. Andreas Ye juga sangat gembira. Tepat pada saat ini, terdengar sebuah suara yang sangat jelas dari depan pintu. Wakil Ketua Majelis SPZ, Fuad Jiang, sudah tiba. Ketua Majelis SPZ, Brian Ma, sudah tiba. Kepala Keluarga Tang, Japri Tang, sudah tiba. Bos Akademi Bumi Raya, Rafael Gong, sudah tiba. Ketua Akademi Tinju, Linton Xiao, sudah tiba. Satu persatu tokoh besar memasuki lokasi. Mereka mengenakan setelan jas berwarna hitam, terdapat bunga putih pada dada mereka, masuk ke dalam lokasi secara serentak. Gosip pun berhenti secara mendadak. Andrew Ye menyatukan kedua kepalan tangannya dan berkata, kedatangan tuan-tuan adalah kehormatan bagi kami. Keluarga Ye ku sangat gembira, silahkan masuk dan duduk. Semua orang pun masuk dan duduk. Andrew Ye memimpin pertemuan, dia mengenang dan memuji pencapaian yang pernah didapatkan oleh Tuan Ye, sehingga membuat banyak orang di sekitar satu persatu merasa terharu, bahkan ada orang yang terharu oleh rasa persaudaraan dan diam-diam menitikkan air mata. Pada akhirnya, Andrew Ye langsung mengubah topik pembicaraan. Dia berkata, kenapa hari ini Erik tidak datang? Apakah mungkin dia masih dendam dengan ayahku? Brian Ma mengatakan, Tuan Ling sedang memfokuskan diri untuk melakukan pelatihan. Dia memerintahkanku agar mewakilinya untuk mengenang Tuan Ye. Alasan yang tidak terbantahkan, semua orang pun tidak dapat banyak berbicara lagi. Andrew Ye berkata, karena Erik menyuruhmu datang, kalau begitu, aku memiliki satu hal yang ingin ditanyakan kepadamu. Brian Ma mengatakan, katakan. Saat ini, semua yang hadir pun terdiam. Seolah-olah setiap orang tahu bahwa pertarungan yang sebenarnya akan segera datang. Sejak kapan perselisihan Erik Ling dengan Charles Ye dimulai? Keluarga Qin bersatu dengan Charles Ye, dan berencana mempersembahkan kepala Erik Ling kepada Guru Lan, agar bisa meredam petir kemarahan Guru Lan, dengan imbalan permulaan ketenangan kuil Taois Zonghai. Setelah kejadian itu, akhirnya Erik Ling mengambil langkah berani, mengalahkan Guru Lan, menekan kelompok pendekar dan menjadi penguasa Zonghai. Namun, Erik Ling tidak menghukum Charles Ye. Ini adalah langkah yang penuh pengampunan, tetapi, Charles Ye tidak menerima, sekali lagi dia bekerja sama dengan Igor Bai untuk melawan Erik Ling. Sejak saat itu, perselisihan antara Erik Ling dengan Akademi Charles menjadi topik pembicaraan pebisnis kaya di kuil Taois Zonghai. Sebenarnya, bagi para tokoh di dalam dunia ilmu bela diri tersebut, siapapun yang menjadi pemimpin Zonghai, itu tidak ada perbedaannya, mereka hanya mencari keuntungan diri sendiri saja. Semua orang ingin mengambil kesempatan, di mana ada kesempatan, mereka akan bergerak ke sana. Kini, mereka mendapati bahkan pemimpin muda keluarga Bai, Feroz Bai sudah mendukung keluarga Ye. Tentu saja mereka mulai menghadap ke arah keluarga Ye. Sejak dahulu kala, hati manusia sudah demikian. Di dalam perhatian semua orang, Andrew Ye mengatakan, kala itu, ayah dan Erik berjuang, tidak peduli siapa yang benar dan salah, tidak peduli dengan kuil Taois Zonghai, itu hanyalah pertempuran dua pendekar kuat. Kemudian, ayahku dikalahkan oleh tangan Erik dan dibunuh oleh Erik. Itu adalah ketidakmampuan keluarga Yeku, tidak ada yang dapat aku katakan. Tetapi, nyawa dibayar dengan nyawa, hutang uang dibayar dengan uang, hakikat dari zaman dahulu. Jika aku memiliki kemampuan untuk membalaskan dendam ayahku dengan membunuh Erik, itu bukanlah sesuatu yang tidak boleh, bukan?
Setiap kata-katanya begitu tegas, hawa membunuh yang menakutkan. Setiap orang yang berada di lokasi merasakan tekanan yang sangat besar. Kini, kekuatan Andrew Ye dan Andreas Ye sudah pulih kembali dengan bantuan dari Feroz Bai. Hawa membunuh yang ditunjukkannya ketika berbicara itu memang sangat mengintimidasi. Saat ini, Brian Ma tidak berani menjawab, dia memutar matanya dan sekilas melihat Bloody Mary yang berada di sebelah. Terlihat Bloody Mary mengangguk-anggukkan kepala. Dan Brian Ma baru mengatakan, Andrew, kamu sungguh tidak masuk akal. Untuk menjamin Zhong Hai, Charles dengan seenaknya menginjak-injak hidup Eric, lalu memohon perlindungan diri, itu adalah sifat seorang pengecut. Kemudian, demi melengsarkan Eric, Charles bahkan tidak segan-segan membiarkan 70.000 orang di Kecamatan Fajar, Zhong Hai jatuh sakit. Hati yang beracun seperti itu. Kejahatan yang harus dihukum. Tindakan Eric sepenuhnya adalah menjalankan kebenaran, membasmi kejahatan. Namun, jika kamu bersikeras ingin membalas dendam demi ayahmu, itu terserah kamu. Andrew Ye mengatakan, bagus, sangat bagus. Karena kamu sudah berkata demikian, maka aku bisa merasa tenang. Barusan kamu mengatakan kalau pikiran Eric sedang tersesat, bukan? Brian Ma berkata, tidak salah. Andrew Ye menuturkan, kalau begitu, mohon tanya, di manakah keberadaan Eric dengan pikirannya yang tersesat? Brian Ma berkata, apa maksudmu? Andrew Ye mengatakan, kami bisa menunggunya datang. Jika kondisinya tidak dapat membaik, pemimpin muda Feroz juga dapat pergi mengunjunginya untuk mengobatinya. Feroz Bai tertawa berulang kali dan mengatakan, teknikku masih cukup untuk mengobati seorang Eric Ling yang pikirannya tersesat. Oleh sebab itu, pikiran yang tersesat juga bukanlah masalah yang besar. Brian Ma tidak berkata-kata. Andrew Ye menuturkan, kamu tidak berbicara, tampaknya memang benar kalau Eric sengaja tidak datang. Biarkanlah ayahku mati di tangannya. Tetapi ayahku sudah memimpin Zhong Hai selama 20 tahun, memberikan kontribusi heroik untuk Zhong Hai. Kini, Eric bahkan tidak menghadiri acara peringatan, ini membuktikan kalau masih ada dendam di dalam hatinya, bahkan tidak memaafkan seseorang yang sudah mati. Eric tidak berbesar hati, apa haknya untuk mengisi posisi pemimpin? Andreas Ye bergegas mengatakan, Eric tidak datang menghadiri perjamuan peringatan ayahku, itu memang tidak sopan. Tidak tahu berapa banyak tokoh di dunia ilmu bela diri yang kecewa. Orang yang memberikan respon semakin banyak, semua orang pun satu persatu ikut mencemooh. Saat ini, Feroz Bai dengan sikapnya yang tampak tinggi, keluarga Baiku datang untuk menghormati penyelenggara acara. Biasanya, Eric memimpin Zhong Hai, tidak segan-segan membunuh, semua orang berani merasa marah, namun tidak berani bersuara. Hari ini, kita berada di hadapan papan nama Tuan Ye, semuanya dapat menyuarakan isi hati. Jika Eric bahkan tidak memiliki kemurahan hati ini, maka keluarga Baiku juga tidak dapat mengampuninya. Bahkan Feroz Bai sudah berkata demikian, orang yang memberikan respon pun semakin banyak. Untuk sesaat, Brian Ma tidak tahu bagaimana cara untuk menjawabnya. Dia memutar kepalanya dan menatap Bloody Mary. Bloody Mary juga tidak membuka mulut. Andrew Ye pun semakin congkak, Eric adalah penguasa Zhong Hai yang terhormat, bahkan tidak menghadiri perjamuan peringatan pemimpin sebelumnya. Benar-benar keterlaluan. Jika dia tidak datang, kita ganti saja pemimpin Zhong Hai. Feroz Bai mengatakan, aku rasa ide itu tidaklah buruk. Karena Eric begitu tidak bermoral, maka ganti saja pemimpin Zhong Hai dengan seseorang, itu sama saja. Andrew Ye berkata, aku mengajukan diri, aku yang akan menjadi pemimpin Zhong Hai. Jika aku menjadi pemimpin Zhong Hai, aku akan langsung mengubah peraturan SPZ, semua orang yang duduk di sini dapat dinobatkan sebagai bangsawan. Dan mendapatkan keuntungan 100 kali lipat, Andrew Ye berbicara dengan gamblang dan memberikan keyakinan, tidak henti-hentinya memberikan kebaikan dan membeli hati orang. Awalnya, semua orang tidak mempercayainya. Namun, perkataan Andrew Ye semakin mendetail, dan banyak orang yang hatinya pun tergerak. Sebagai contoh,
Andrew Ye ingin sekuat tenaga membantu setiap industri besar, memberikan perlakuan istimewa kepada orang yang berbakat, memberikan hadiah kepada perusahaan, dan meningkatkan dukungan untuk tokoh seni bela diri. Memang benar kalau semua itu adalah manfaat yang baik, sungguh membuat hati banyak orang amat tergerak. Akhirnya, ada satu orang kaya yang secara terang-terangan bangkit dan menyatakan, "Baik, bersimpati dengan kerja kerasku. Apalagi ada keluarga Bai yang memberikan dukungan, aku bersedia mendukung Andrew untuk memimpin sebagai penguasa Zonghai." Setelah ada satu orang yang maju, selanjutnya, tentu saja semakin banyak orang yang mulai menyatakan dukungan terhadap Andrew Ye. Terdapat sepertiga pebisnis kaya yang menyatakan dukungan. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang sudah berkomunikasi dengan Andrew Ye dan keluarga Bai sebelumnya, muncul di saat ini dan menyatakan dukungan untuk menuntun perkembangan situasi. Sisa sepertiga orang lainnya masih belum menyatakan posisi. Sepertiga orang yang terakhir adalah orang-orang dari kubu Brian Ma, tentu saja tidak menyatakan posisi. Feroz Bai berkata, "Jika tuan-tuan menyatakan dukungan kepada Andrew pada saat ini, maka keluarga Baiku memiliki persembahan hadiah lain." Selesai berbicara, Feroz Bai mengulurkan tangannya dan memandu. Beberapa puluh pelayan berjalan masuk dari luar pintu. Pada tangan setiap pelayan terdapat sebuah penampan. Beberapa ratus kotak brokat diletakkan di atasnya. Feroz Bai melanjutkan perkataannya, "Orang biasa, jika mendukung Andrew pada saat ini, maka bisa mendapatkan sebuah yellow pill. Setelah mengonsumsi pil obat tersebut, itu dapat menyingkirkan ratusan penyakit, memperpanjang umur, meskipun adalah penyakit yang tidak terobati, juga dapat memperpanjang umur hingga 100 hari. Kill. Semua orang yang berada di lokasi pun tertegun. Menyingkirkan ratusan penyakit, meskipun mendapatkan penyakit yang tidak dapat diobati, namun bisa memperpanjang hidup hingga 100 hari. Para pebisnis kaya sudah memiliki harta yang berlimpah, hidup tanpa kekhawatiran, memiliki uang yang tidak akan habis selama beberapa generasi. Satu-satunya yang mereka pedulikan yaitu rentang hidup dan kesehatan. Yellow pill ini, sungguh membuat mereka tidak dapat menolaknya. Memberikan godaan yang terlalu besar untuk mereka. Dalam sekejap, banyak orang yang tidak berpihak itu mulai menyatakan posisi, dan mendukung Andrew Ye. Para pendukung pun dengan gembira mendapatkan yellow pill. Aksi ini semakin membuat hati orang yang tersisa semakin tergoda, susah untuk ditahan. Feroz Bai mengatakan lagi, tokoh di dalam dunia ilmu bela diri, jika mendukung Andrew saat ini, maka bisa mendapatkan sebuah yellow pill setelah mengonsumsinya. Untuk di bawah tingkat master, guru ilmu bela diri dapat mengalami satu peningkatan yang besar, pendekar ilmu bela diri dapat mengalami sebuah peningkatan kecil. Begitu kalimatnya dilontarkan, orang-orang dari dunia ilmu bela diri pun tidak dapat duduk diam lagi. Barang yang sebagus ini, siapa yang dapat menahan diri? Aku mendukung Andrew untuk menjadi pemimpin. Aku juga mendukung Andrew untuk menjadi pemimpin. Banyak orang-orang dari dunia ilmu bela diri tidak dapat menahan diri lagi, satu persatu menyatakan posisi. Dengan begitu, sepertiga orang yang tidak memihak itu pada dasarnya sudah menyatakan posisi. Hanya tersisa orang dari sisi Brian Ma, masih belum menyatakan posisi. Sudah hampir mencapai 2/3 tokoh pebisnis besar Zonghai yang memiliki pengaruh itu mendukung Andrew Ye untuk menjadi pemimpin. Pemandangan yang luar biasa, hampir 2/3 dari orang-orang duduk di sisi kiri, dan di sisi kanan, hanya tersisa Brian Ma mereka yang masih duduk di sana. Atmosfer sangat mencekam. Hanya tersisa Hendraki, Simon Lee, Robert Hu dan yang lainnya yang duduk di tengah-tengah dengan sangat canggung. Tidak ada orang yang berada sisi kiri dan kanan mereka. Lucy Lee menarik tangan Simon Lee, dan berkata dengan pelan, "Ayah, kenapa kamu masih ragu-ragu? Kita harus berdiri di pihak Eric di sana." Simon Lee mengangguk-anggukkan kepala, dia langsung tidak berkata-kata lagi dan berjalan ke sisi kanan sambil menarik Lucy Lee. Sebelumnya, masalah 3 klan keluarga Lee, Simon Lee dan Ronald telah menyelesaikannya sepenuhnya. Hendrik Lee mati, Geo Lee cedera parah.
Seluruh anggota keluarga Lee sejak awal sudah sangat membenci Feroz Bai. Dan kala itu, apalagi Eric Ling membahayakan dirinya sendiri demi menyelamatkan keluarga Lee mereka. Kini harus memihak, tentu saja keluarga Lee harus berpihak kepada Eric Ling. Saudara Lee, kenapa begitu cepat kamu sudah membuat keputusan? Tidak memikirkannya dengan seksama. Ini adalah yellow pill, dapat menyingkirkan ratusan penyakit, memperpanjang usia. Meskipun penyakit yang tidak dapat diobati, juga bisa mendapatkan perpanjangan hidup 100 hari. Sebelumnya, seberapapun uang yang kamu keluarkan, kamu tidak akan bisa membeli barang ini. Saudara Lee, apakah kamu tidak menginginkan satu butir? Ucap Robert Hu. Simon Lee berkata, Saudara Hu, tidak perlu banyak bicara. Eric memiliki jasa yang besar terhadap keluarga Liku. Alasan aku datang untuk mengenang Tuan Ye adalah karena rasa simpati, tetapi jika memihak, aku harus berpihak kepada Eric. Selesai berbicara, Simon Lee menganggukkan kepalanya dengan pelan kepada Robert Hu. Lalu dia duduk pada kursi di sebelah Brian Ma. Robert Hu pun merasa sedikit ragu-ragu, dia melihat ke arah Hendra Ki, Tuan Ki, kamu akan berpihak kepada siapa? Hendra Ki mengatakan, umurku ini tidak dapat bertahan lama lagi. Sangat masuk akal jika aku seharusnya memihak kepada Andrew untuk mendapatkan sebutir yellow pill untuk memperpanjang usia. Tetapi, di dalam hatiku selalu ada suara yang berkata kepadaku bahwa aku tidak boleh berbuat demikian. Robert Hu menuturkan, kenapa dengan itu? Hendra Ki berkata, kecerdasan Brian sangat mendalam. Sebelumnya dia berulang-ulang kali memberikan dukungan kepada Eric. Pada akhirnya dia menjadi keberadaan yang jauh melampaui kamu dan aku. Kali ini, Brian semakin teguh dan tidak gentar untuk berpihak kepada Eric. Aku rasa, aku juga harus kukuh dengan intuisiku sendiri. Selesai berbicara, Hendra Ki berjalan ke arah Brian Ma. Dia mencari sebuah kursi di belakangnya dan duduk di atasnya. Robert Hu yang tidak dapat mengambil keputusan, dia pun mengepalkan tangannya dan langsung duduk di belakang Brian Ma sampai saat ini. Seluruh orang di lokasi sudah menyatakan posisi. Begitu Feroz Bai mengambil alih, hasilnya sangat luar biasa. Melihat 2/3 orang berdiri di sisi Andrew Ye, Feroz Bai sangat senang. Dia berkata kepada Ronald yang berada di sebelah dengan suara pelan, Ronald, perkembangan di sini sangat mulus dan luar biasa. Dengan begitu, keluarga baik kita pun bisa mendapatkan Zhong Hai tanpa perlu kehilangan tenaga yang terlalu besar. Ronald berkata, tentu saja. Satu-satunya adalah Rafael dari Akademi Bumi Raya dan Linton dari Akademi Tinju. Asalkan mereka kedua kekuasaan besar itu menyerah dan tunduk, kita pun bisa mendapatkan Zhong Hai dengan enteng. Feroz Bai berkata, Rafael dan Akademi Tinju tidak perlu ditakuti. Sekarang juga sudah bisa bertindak. Ronald mengatakan, tidak boleh, kepala keluarga masih belum memberikan perintah. Saat ini, keberadaan 7.000 tentara pengawal Zhong Hai masih tidak diketahui keberadaannya. Kita teruskan saja memancing amarah. Setelah mengetahui keberadaan tentara pengawal Zhong Hai, maka itu adalah kesempatan bagi kita untuk bertindak. Feroz Bai mengangguk-anggukkan kepala, lalu mengatakan, Brian, Rafael, Linton, kalian bertiga. Apakah ternyata masih tidak menyatakan pihak? Rafael Gong tidak berbicara. Wajahnya tampak merendahkan, Linton Xiao juga sangat tidak senang. Meskipun tidak berkata-kata, tetapi sikap mereka sudah terpampang jelas. Brian Ma berkata, kami datang ke sini hanya untuk mengenang Tuan Ye saja. Kini sudah mengingatnya kembali, kami juga sudah seharusnya pergi. Brian Ma bangkit berdiri dan akan segera pergi. Akhirnya, beberapa pria kokoh pun melesat keluar dan menghalangi jalan Brian Ma dan yang lainnya. Andrew Ye melontarkan, tuan-tuan jangan pergi terlalu cepat. Masih ada satu proses yang belum selesai dari acara peringatan ayahku, dan kalian pun ingin pergi. Brian Ma berkata, proses apa lagi yang masih belum selesai? Andrew Ye menunjuk ke foto Tuan Ye yang sudah meninggal itu yang berada di depan aula, lalu berkata dengan angkuh, orang yang telah meninggal begitu terhormat, apakah kalian tidak mengetukkan kepala ke lantai untuk memberikan hormat?
Brian Ma termenung. Alasan Brian Ma hari ini datang ke sini yaitu agar tidak dijelekkan oleh orang, lebih tidak ingin kehilangan kehormatannya. Tidak disangka kalau Andrew Ye akan menekannya selangkah demi selangkah, bahkan menyuruh Brian Ma untuk bersujud dan mengetukkan kepala ke lantai terhadap foto Charles Ye yang telah meninggal. Ini sangat keterlaluan. Jika Brian Ma memberikan hormat yang sebesar ini kepada Charles Ye, bukankah itu sama saja menunjukkan kepada semua orang di Zonghai bahwa Brian Ma bersedia untuk tunduk terhadap keluarga Ye? Meskipun Andrew Ye menggunakan alasan mengenang kembali Tuan Ye untuk meminta mereka bersujud dan mengetukkan kepala ke lantai. Tetapi, begitu Brian Ma berbuat demikian, maka semua orang pun tahu makna lainnya yaitu Brian Ma tunduk terhadap keluarga Ye. Selain itu, jika Brian Ma sudah bersujud terhadap Tuan Ye, dengan begitu, di mana Brian Ma meletakkan posisi Eric Ling? Andrew Ye mendapati Brian Ma tidak bergerak, dia pun semakin arogan. Tidak bersujud dan mengetukkan kepala ke lantai, tampaknya kalian sama sekali tidak memiliki niat untuk mengenang kembali ayahku. Kali ini, juga tidak benar-benar tulus datang untuk mengenang ayahku. Tampaknya, kalian sangat tidak senang jika aku menjadi pemimpin Zonghai. Aku akan memberikan kesempatan terakhir untuk kalian, aku menjadi pemimpin. Apakah kalian menerima atau tidak? Wajah Brian Ma tampak sangat tidak senang, walaupun dia tidak berbicara, namun sikapnya sangat terlihat jelas. Andrew Ye memutar badannya dan berkata kepada Feroz Bai, pemimpin muda Bai, mereka tidak bersedia tunduk terhadap kita. Bagaimana menurutmu? Feroz Bai mengatakan, karena tidak bersedia mengetukkan kepala ke lantai dan memberikan hormat kepada foto Tuan Ye, maka aku akan merepotkan Tuan Besar Ronald untuk mengajari mereka bagaimana caranya menjadi manusia. Aku paling senang mengajari sopan santun kepada orang. Ronald berjalan selangkah maju ke depan, dia langsung melemparkan sebuah tamparan ke wajah Brian Ma. Plak, suara tamparan yang nyaring dan jelas, bergema ke seluruh lokasi. Semua orang ketakutan. Brian Ma adalah ketua majelis SPZ Zonghai, bertanggung jawab atas segala peraturan di dalam dunia ilmu bela diri, jauh lebih berkuasa dibandingkan dengan kepala keluarga Qin yang tertinggi yang pernah ada. Bisa-bisanya ditampar oleh orang. Apakah orang dari keluarga Bai begitu berkuasa? Hentikan. Saat ini, Raphael Gong bangkit berdiri. Brian adalah ketua majelis SPZ Zonghai, orang nomor 1 di sisi Eric. Kamu memukulnya seperti itu, jika Eric tahu, khawatirnya hanya bisa salahkan dirimu sendiri. Menurutmu, siapa kamu? Berani-beraninya bersikap arogan di hadapan Tuan Besarku. Ronald berjalan selangkah ke depan, lalu memberikan sebuah tamparan besar lagi kepada Raphael Gong. Raphael Gong berniat melawan, tetapi tidak sempat. Lawannya terlalu kuat. Dia langsung melayang ditampar olehnya, terhempas ke atas lantai dan memuntahkan darah. Hari ini, aku ingin kalian tahu, jika menentang kemauan keluarga Baiku, maka harus membayar akibat yang seperti ini. Sekali lagi Raphael Gong melemparkan sebuah tamparan ke wajah Brian Ma, bahkan tidak tahu dengan etika bersujud dan mengetukkan kepala ke lantai untuk memberikan penghormatan kepada orang yang telah mati. Hari ini aku akan mengajarimu dengan baik. Plak, plak. Satu persatu tamparan dengan suara yang nyaring dilemparkan ke wajah Brian Ma. Kamu ingin memberikan penghormatan atau tidak? Wajah Brian Ma dipukul hingga memuntahkan darah, namun di mulutnya, dia malah berkata, aku hanya bersujud kepada Eric seorang diri, meskipun kamu membunuhku, aku juga tidak akan memberikan penghormatan kepada Charles. Plak, Ronald menghempaskan sebuah tamparan kepadanya, kalau begitu, aku akan menghajarmu perlahan-lahan, menghajarmu hingga kamu mengerti. Plak kulit dan otot pada wajahnya berputar, berlumuran darah dan tercabik-cabik, sangat menakutkan. Brian Ma berdiri dan sama sekali tidak bergerak, dia bertahan dengan sekuat tenaga. Saat ini, Linton Xiao mendekat kepada Bloody Mary. Dengan suara yang pelan, dia mengatakan, Bloody Mary yang terhormat, tidak bisa dibiarkan begini terus. Tubuh Brian lemah, jika dia ditampar lagi, maka dia akan babak belur.
Bloody Mary berkata, tunggu lagi. Tidak boleh bertindak sembarangan, Linton Xiao tampak sangat panik. Jika mereka bahkan tidak dapat menahan tekanan dari keluarga Bai, khawatirnya, pemimpin Zonghai benar-benar akan digantikan sekali lagi. Dan tepat pada saat ini, sebuah mobil pergi meninggalkan Provinsi Qian dengan cepat, melesat ke dermaga penyeberangan Gunung Feri. Setelah turun dari mobil, dari kejauhan, Eric Ling melihat di area luas sekeliling Gunung Feri dipenuhi dengan barisan pengamanan. Terdapat banyak prajurit yang mengenakan pakaian kamuflase yang sedang mengawasi dan menghadang orang luar. Orang lain yang tidak memiliki kartu undangan khusus, maka tidak dapat masuk ke dalam. Meskipun demikian, di luar barisan pengaman, masih terdapat pebisnis besar dan orang kaya Zonghai yang berkumpul bersama. Mereka memohon untuk masuk, namun tidak diperbolehkan. Aku adalah seorang jutawan, katanya. Hari ini diadakan pertemuan orang kaya kelas atas Zonghai di atas kapal pesiar Gunung Feri. Aku ingin masuk ke dalam. Kamu hanyalah seorang jutawan yang bukan apa-apa. Aku adalah seorang miliarder. Berdirilah di belakangku. Seorang pria yang memiliki perut buncit berjalan maju. Dia berkata kepada seorang prajurit yang mengenakan pakaian kamuflase, minggir, aku ingin masuk. Plak. Yang menyambutnya adalah sebuah tamparan dari prajurit, hanya seorang miliarder saja juga ingin masuk ke dalam kapal pesiar Gunung Feri. Kamu tidak pantas, enyahlah. Seorang miliarder, kena pukul. Orang yang berada di sekitar pun sangat terkejut. Sialan, bahkan seorang miliarder tidak memiliki hak untuk naik ke atas kapal pesiar Gunung Feri. Tidakkah terlalu mengerikan? Sehebat-hebatnya, aku hanya memiliki aset sebesar 10 juta yuan saja, tampaknya, aku tidak memiliki hak untuk masuk ke dalam kapal pesiar Gunung Feri. Lebih baik aku pulang saja. Eric Ling berjalan menghampiri dari kejauhan. Mendadak, seseorang melesat ke arahnya, lalu menepuk pundak Eric Ling. Hei, Eric, kenapa kamu masih di sini? Eric Ling memutar kepalanya dan melihatnya sekilas. Hanya terlihat kalau orang yang datang itu adalah Christine Lee. Sebelumnya, ketika berada di asosiasi tinju, setelah mendapatkan petunjuk dari Eric Ling, dia menjadi petinju level permata pada dunia tinju bawah tanah Zonghai. Setelah itu, mereka hampir tidak pernah berjumpa lagi. Tidak disangka akan berjumpa di sini. Kenapa kamu datang ke sini? Kesan Eric Ling terhadap Christine Lee sangatlah baik. Bocah ini terlihat sedikit mirip dengan Natasha Yun yang memiliki sikap santai, seseorang yang ceria. Hari ini, penguasa kuil Taoist Zonghai akan berubah lagi. Aku juga ingin pergi melihat apakah ada sesuatu yang bisa aku perbuat untuk Zonghai. Siapa sangka, ternyata mereka akan meremehkan statusku dan tidak membiarkanku masuk. Tidak memiliki status, terlalu meremehkan orang lain. Christine Lee mengeluh dengan gamblang. Eric Ling berkata, mereka meremehkanmu, dan kamu membiarkannya begitu saja. Ini bukanlah sifatmu. Christine Lee menggulung lengan bajunya, pada lengannya terdapat luka yang parah, apakah kamu melihatnya? Aku tidak dapat melawan mereka, malah dipukul oleh mereka. Siapa yang memukulmu? Tanya Eric Ling sesekali. Kurang lebih, kemampuan Christine Lee berada di tahap awal tenaga luar. Masuk akal jika mengatakan kalau orang yang bisa mengalahkan Christine Lee tidaklah banyak. Christine Lee menunjuk kepada seorang pria kokoh berpakaian merah yang berada di depan. Pria kokoh yang setinggi 2 meter itu, hanya dengan sebuah tinju dan sebuah genggaman, dia membuatku kokoh. Dia adalah ketua dari pasukan pengawal ini. Sangat angkuh, dia sudah menghajar banyak pebisnis kaya yang ingin masuk ke dalam. Bahkan telah membunuh 2 pebisnis Zonghai. Sangat congkak, Eric, meskipun kamu memiliki kekuatan untuk mengalahkan Tito, namun kamu juga bukanlah tandingannya. Jangan berharap untuk masuk, ayo pergi bersamaku. Sambil menarik Eric Ling, Christine Lee pun ingin pergi. Ketika Christine Lee bertemu dengan Eric Ling terakhir kalinya, adalah di saat Eric Ling turun tangan dan mengalahkan Master Tito Ye. Setelah itu, Christine Lee pun tidak berada di asosiasi tinju lagi, melainkan pergi dari Zonghai menuju ke tempat lain. Kini,
dia baru saja pulang beberapa hari, juga tidak tahu dengan masalah yang terjadi di kuil Taoist Zonghai. Sebenarnya, sangat banyak pebisnis kaya yang tidak tahu dengan masalah yang terjadi di kuil Taoist Zonghai. Mereka datang berkumpul di sini, hanya berpikir bahwa di atas kapal pesiar dilakukan pertemuan tokoh papan atas untuk memutuskan status dan posisi Zonghai, sehingga mereka baru berbondong-bondong ingin naik ke atas kapal, untuk mendapatkan hal yang mereka inginkan. Ayo, aku akan membawamu masuk, ujar Eric Ling dengan gamblang sambil berjalan ke depan. Aduh, jangan. Aku tahu kamu lebih hebat dibandingkan denganku. Namun kamu hanya sekelas guru besar saja. Kemampuan ketua sialan itu sama sekali tidak berada di bawahmu. Selain itu, di sekitar masih terdapat banyak prajurit yang menghadang. Apakah kamu ingin menerobos? Cari mati. Dengan kuat, Christine Lee menarik Eric Ling. Tetapi, dia tidak dapat menariknya. Dia diseret secara paksa oleh Eric Ling ke sisi pria kokoh berbaju merah. Di sini, orang biasa tidak dapat masuk, enyahlah. Ujar pria kokoh berbaju merah itu sedingin es. Sekilas, dia melirik Eric Ling dan Christine Lee berdua. Eric Ling menoleh pria kokoh berbaju merah untuk sekilas, mohon untuk beritahu kepada Feroz Bai, katakan aku sudah datang. Mendengar Eric Ling memanggil nama Feroz Bai secara gamblang, sangat jelas kalau dia bukan orang biasa. Pebisnis biasa pada Zonghai, bahkan tidak tahu dengan Charles Ye, terlebih lagi Feroz Bai. Pria kokoh berbaju merah pun sekilas menatap Eric Ling, siapa kamu? Eric Ling mengatakan, Eric Ling. Pria kokoh berbaju merah terperanjat, rasa takut memenuhi matanya. Dia adalah ketua dari ratusan rumah. Tentu saja dia tahu kalau Eric Ling yang telah membunuh 3 orang tertinggi di keluarga Bai, 4.000 prajurit pengawal. Eric Ling ini adalah musuh besarnya keluarga Bai. Seluruh anggota keluarga Bai, tidak ada satupun yang tidak ketakutan. Pria kokoh berbaju merah tidak berbicara, alis mata Eric Ling pun terangkat, kenapa? Apakah ternyata kamu merasa aku juga tidak berhak masuk ke dalam? Pria kokoh berbaju merah tersadar, dia bergegas menyatukan kepalan tangan dan berkata, pemimpin sudah memberikan perintah, Tuan Ling adalah tamu terhormat, bisa langsung masuk ke dalam. Bawa jalan, dengus Eric Ling dengan dingin. Christine Lee pun sangat terperanjat. Dia menatap Eric Ling dengan wajah yang penuh curiga. Eric Ling menanyakan, siapa namamu? Pria kokoh mengatakan, Triono Lee. Eric Ling mengangguk-anggukkan kepala, perlahan-lahan berjalan menuju kapal pesiar Gunung Feri diantar oleh Triono Lee. Eric Ling berkata, Triono, bagaimana perkembangan kondisi perjamuan kapal pesiar Gunung Feri? Sesekali Triono Lee menceritakan kondisi secara garis besar, terakhir, dia mengatakan, tampaknya, kini hanya tersisa orang dari bagian Brian dan mereka yang tidak menyatakan dukungan terhadap Andrew untuk menjadi pemimpin. Eric Ling berkata dengan pelan, bahkan Andrew sudah berani untuk menjadi raja di Zonghai. Tampaknya, selama beberapa waktu aku tidak berada di sini, setan-setan di Zonghai pun berani keluar dan berbuat onar. Triono Lee berkata, tidak ada jalan lain. Kekuatan keluarga Baiku besar. Tunduk terhadap keluarga Baiku adalah jalan pengampunan. Eric Ling tidak berbicara lagi, bergerak ke depan sepanjang perjalanan dan naik ke atas lantai puncak kapal pesiar. Di depan pintu utama aula perjamuan, Triono Lee menuturkan, kamu tunggu di sini, aku akan pergi melapor. Katanya, di dalam aula perjamuan, Brian Ma sudah ditampar lebih dari 100 kali berturut-turut oleh Ronald. Setiap tamparan dihempaskan ke lukanya. Wajahnya babak belur dihajar, sangat mengerikan. Sangat jelas kalau Brian Ma adalah pria yang teguh, dia bersikeras tidak ingin mengubah pola pikir. Eric sendiri tidak berani datang, malah menyuruh kalian sekelompok orang tidak berguna untuk cari mati. Bahkan tuan kalian sudah tidak menginginkan kalian lagi. Apakah kalian masih ingin bersikeras? Ronald melemparkan satu persatu tamparan kepadanya, kepala Brian Ma pun mengalirkan darah dipukul olehnya. Tepat pada saat ini, Triono Lee berjalan masuk, lapor, pemimpin muda, di luar ada orang yang meminta untuk bertemu.
Feroz Bai mengatakan, siapa? Trionoli menuturkan, Eric Ling. Suara Trionoli tidaklah pelan, semua orang yang berada di lokasi mendengarnya, mereka sangat terkejut. Feroz Bai pun tertawa, biarkan dia masuk. Trionoli bergegas melapor keluar, dengan segera. Eric Ling pun berjalan masuk. Tatapan semua orang tertuju kepadanya, tidak ada suara sama sekali. Eric Ling berjalan masuk sambil membawa Christine Lee. Pada tatapan pertama, dia melihat Brian Ma berlumuran darah dihajar oleh Ronald. Setiap kali Eric Ling berjalan selangkah ke depan, Ronald akan memberikan sebuah tamparan dengan suara yang nyaring ke wajah Brian Ma. Suara tamparan saling berlawanan dengan suara langkah kaki Eric Ling, menyatu bersama, bercampur menjadi sebuah nada yang tersembunyi. Eric Ling tidak berkata-kata sama sekali, dia terus berjalan ke depan. Ronald masih juga tidak berhenti, malahan, pukulannya semakin keras. Sekilas, dia melirik Eric Ling dengan tatapan yang memancing, Eric, bawahanmu tidak tahu sopan santun untuk mengenang orang yang sudah mati, tidak bersedia bersujud dan tunduk terhadap Tuan Ye, aku mengajarinya etika sopan santun. Eric Ling tidak berbicara, terus berjalan ke depan. Pukulan Ronald pun semakin kuat, aku dengar kalau Brian adalah bawahan nomor satumu. Hari ini aku ingin melihat, sekeras apa tulang orang nomor satu ini.